Selamat datang di Rorek TV. Di video kali ini aku akan membahas drama Korea komedi romantis yang tayang pada tahun 2021 hingga 2022 yang wajib kalian tonton. Nah, drama Korea jadi tontonan yang tengah hits dan digemari saat ini. Dari sekian banyak genre, komedi romantis jadi salah satu yang paling populer di kalangan anak muda. Pasalnya, ada banyak rekomendasi drama Korea komedi romantis yang selalu menghadirkan unsur romantis dan jenaka secara sekaligus. Nah, langsung aja berikut drama Korea yang bergenre komedi romantis yang tayang pada tahun 2021 hingga 2022 yang wajib kalian tonton. Yang pertama, Our Beloved Summer. Our Beloved Summer menjadi salah satu drama Korea yang mencuri perhatian di penghujung tahun 2021 hingga awal 2022. Meski awalnya terdengar klise karena mengisahkan dua pasang mantan kekasih yang masih sayang tapi gengsi untuk balikan, ternyata Our Beloved Summer lain daripada yang lain. Cerita yang terdengar klise itu bisa diceritakan dengan cara yang segar. Dikisahkan Yeonsu dan Choi Ung, dua orang yang punya karakter bertolak belakang. Mereka terjebak cinta lokasi setelah terlibat proyek film dokumenter selama SMA. Nah, cinta mereka berlanjut hingga 5 tahun lamanya hingga mereka berpisah karena prinsip. Selain bercerita tentang Yeonsu dan Choi Ung, Our Beloved Summer juga menghadirkan karakter-karakter lain dengan masalahnya masing-masing. Nah, penonton akan diajak untuk mengikuti perjalanan para tokoh tersebut hingga jadi dewasa dan bijaksana. Next, yang kedua, Hometown Cha-Cha-Cha. Hometown Cha-Cha-Cha juga sempat mencuri sorotan, mengisahkan tentang seorang dokter gigi Yoon Hae-jin yang pindah ke sebuah desa bernama Gongjin. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria serabutan serba bisa bernama Hong Du-sik atau lebih dikenal dengan Hong Banjang. Dari yang semula saling benci, perlahan Yoon Hae-jin dan Hong Banjang jadi saling mengagumi hingga saling jatuh cinta. Yang ketiga, Secret Royal Inspector and Choi. Jika kalian penggemar drakor dengan latar kerajaan, Secret Royal Inspector and Choi jadi salah satu rekomendasi drama Korea yang juga wajib kalian tonton. Nah, drama ini berkisah tentang seorang agen rahasia kerajaan yang ditugaskan di sebuah provinsi. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan seorang janda terampil dan independen. Sang janda kemudian turut serta dengan sang agen rahasia dalam misi-misi selanjutnya. Bermula dari sinilah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Drama yang keempat, Yumi Cell. Yumi Cell merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Uniknya, Yumi Cell jadi drakor pertama yang mengombinasikan animasi. Sesuai dengan judulnya, drakor ini bercerita tentang sel-sel di tubuh Yumi yang berusaha membuat Yumi bahagia. Aksi sel-sel inilah yang kerap menghadirkan adegan-adegan lucu mengundang tawa. Terlebih, para sel ini digambarkan dengan karakter animasi yang sangat menggemaskan. Sementara itu, kisah romantis di drakor Yumi Cell muncul di setiap adegan Yumi dan sang kekasih Wong yang berlainan karakter sehingga terkadang juga terasa sangat jenaka. Yang kelima, Mr. Queen. Mr. Queen mempunyai cerita komedi romantis yang unik, mengisahkan seorang juru masak laki-laki yang terjebak pada raga seorang putri di era Joseon. Alur Mr. Queen kemudian banyak berputar pada usaha sang juru masak untuk kembali ke kehidupan aslinya, dengan berbagai cara yang tak jarang mengundang tawa. Namun tak sampai di situ, Mr. Queen juga mengisahkan hubungan sang putri dengan sang raja yang benci tapi cinta. Selain itu, Mr. Queen juga mengandung cerita tentang konflik yang disajikan tidak terlepas dari unsur politik. Namun alih-alih disajikan secara berat, konflik politik ini justru menambah kesan lucu dan mengundang tawa. Drama yang keenam, My Roommate is Gumiho. My Roommate is Gumiho juga masih termasuk drama Korea komedi romantis yang terbilang baru. Juga diadaptasi dari webtoon, My Roommate is Gumiho sudah menarik perhatian. Cerita My Roommate is Gumiho diambil dari cerita rakyat dan legenda Korea yang populer lalu dikemas dengan lebih modern. Nah, My Roommate is Gumiho berkisah tentang Shin Woo-yo, siluman rubah berekor 9 yang sudah hidup selama 999 tahun dan ingin hidup sebagai manusia seutuhnya dengan bantuan seorang gadis bernama Lee Dam. Drama yang ketujuh, True Beauty.
True Beauty rilis pada tahun 2020 hingga awal tahun 2021. True Beauty bercerita tentang seorang gadis bernama Lim Joo Kyung punya pengalaman menyedihkan karena selama ini dinilai tidak cantik. Lim Joo Kyung kemudian belajar makeup lalu tampil cantik bak bidadari. Tak saja berkisah tentang cinta masa remaja, True Beauty juga mengangkat isu lain seperti tentang keluarga dan juga bullying. Bukan cinta yang selamanya romantis, True Beauty justru menghadirkan kisah cinta seketika tapi bukan yang problematik namun justru saling mendukung. Kelucuan True Beauty muncul dari karakter-karakter lain seperti keluarga Joo Kyung dan teman-temannya yang lain. Drama yang ke-8, Dali and Cookie Prince. Drakor ini mengisahkan tentang kisah cinta antara dua orang yang bertolak belakang. Dikisahkan ada seorang pria yang kurang cerdas tapi pandai mencari uang. Sebagai pasangannya, seorang wanita yang pandai secara intelektual dan berlatar belakang kaya tapi tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Tak saja berputar pada kisah cinta, banyak adegan lucu mengundang tawa dalam drama komedi romantis satu ini. Buktinya, saat penayangannya tahun lalu, drakor ini berhasil beberapa kali menjadi perbincangan dan menduduki trending. Drama yang ke-9, Wuri the Virgin. Wuri the Virgin merupakan drama Korea terbaru yang tayang sejak Mei 2022. Diperankan oleh Im Soo Hwang, Shin Dong Wook, dan Sung Hoon. Drakor Wuri the Virgin sukses menarik perhatian penonton dengan alur kisah yang seru sekaligus menghibur. Wuri the Virgin berkisah tentang Oh Wuri yang sejak remaja memiliki prinsip menjaga keperawanannya sampai menikah. Karena itulah dirinya berusaha menjaga prinsip tersebut meskipun memiliki seorang pacar. Mengetahui hal ini, sang pacar yang merupakan seorang detektif, Lee Gang Jae, begitu menghormati keputusan Oh Wuri. Namun kejadian tidak terduga terjadi ketika Oh Wuri yang diketahui hamil lantaran kesalahan dokter saat dirinya melakukan pemeriksaan rutin. Calon bayi yang dikandungnya melalui inseminasi buatan merupakan anak seorang pria bernama Rafael. Mendengar fakta ini, Oh Wuri terkejut, begitu pula pacar hingga keluarganya. Sama-sama sudah memiliki pasangan, namun kenyataannya membuat keduanya harus terikat karena anaknya dikandung Oh Wuri. Selanjutnya, drama yang ke-10, A Business Proposal. Drama Business Proposal berhasil mencetak rating cukup tinggi dan menjadi jajaran dari banyaknya tayangan drama Korea 2022 terpopuler sekaligus terbaik. Diperankan oleh Kim Sejong dan An Hyo-sop, chemistry keduanya sukses bikin baper penonton. Apalagi Business Proposal terbilang ringan namun juga seru, di mana drakor romcom ini berkisah mengenai seorang karyawan perusahaan makanan bernama Shin Hari. Ia dikenal sebagai karyawan yang cerdas sekaligus berprestasi. Namun Shin Hari harus berurusan dengan Kang Tae-moo yang tidak lain CEO dari perusahaannya setelah mengikuti sebuah kencan buta. Berawal dari kencan buta inilah Shin Hari dan Kang Tae-moo terlibat perjanjian sebagai pacar kontrak. Berbagai keseruan terjadi saat Shin Hari harus menyamar menjadi orang lain agar kakek dari Kang Tae-moo percaya jika cucunya benar-benar sudah memiliki pacar. Drama yang ke-11, Shooting Star. Drama ini diperankan oleh sederet bintang ternama seperti Lee Sung Kyung dan Kim Yong Dae. Shooting Star mengisahkan kehidupan pekerja industri hiburan, mulai dari orang di balik layar hingga para artis. Kisah mereka dalam drama Shooting Star akan membuat kamu merasakan posisi tiap para pemain. Namun fokus utamanya ada pada tokoh Oh Han Byul dan Gong Tae-sung yang saling jatuh cinta. Perbedaan status pekerjaan menuntut mereka harus rela menjalin hubungan secara diam-diam. Pasalnya, Gong Tae-sung dikenal sebagai seorang aktor terkenal yang karirnya tengah naik daun. Sedangkan Oh Han Byul adalah ketua PR di agensi yang menaungi Gong Tae-sung. Sebelum menjalin hubungan pacaran, keduanya dikenal tak pernah akur. Akan tetapi ternyata diam-diam mereka justru saling memendam rasa suka. Drama yang ke-12, Crazy Love. Drama ini diperankan oleh Kim Jae-woo dan Crystal. Crazy Love mengisahkan tentang seorang sekretaris bernama Lee Shin-a yang berencana membalas dendam kepada bosnya setelah diketahui didiagnosa memiliki penyakit kronis. Lee Shin-a disebutkan memiliki hidup tidak lama lagi. Kemudian ia berusaha membuat bosnya merasakan penderitaannya. Go Jin
dikenal sebagai bos yang gila harta serta rela melakukan apapun hanya demi uang. Karena itulah sekretarisnya dibuat cukup menderita lantaran sikap bosnya. Kisah keduanya semakin menarik saat Go Jin hilang ingatan karena menjadi korban tabrak lari. Disinilah sang sekretaris mulai melancarkan aksinya untuk membalas dendam sebelum masa hidupnya habis. Drama yang ke-13, 2521. Nah, 2521 termasuk salah satu rekomendasi drama Korea romantis tahun 2022 yang juga terbaik. Nah, drama ini mengangkat kisah yang seru, tidak hanya kisah cinta semata. Diperankan oleh Kim Tae-ri dan Nam Joo Hyuk. 2521 mengisahkan perjuangan seorang anak muda yang berusaha menggapai cita-citanya. Di tengah beragam keterbatasan termasuk terjadinya krisis ekonomi di Korea saat itu, membuat sejumlah anak muda harus berjuang lebih keras untuk bisa mencapai mimpi mereka. Fokus utamanya pada tokoh Na Hye-do dan Baek Hye-jin yang saling jatuh cinta setelah keduanya menjalin persahabatan. Na Hye-do bermimpi menjadi atlet anggar terbaik di Korea. Ia memutuskan pindah ke sekolah untuk mengasah kemampuannya bermain anggar. Sementara itu, Baek Hye-jin adalah anak konglomerat yang baru saja terkena masalah lantaran keluarganya bangkrut. Drama yang ke-14, Forecasting Love and Weather. Drama ini diperankan oleh Park Bin Young dan Song Kang. Forecasting Love and Weather mengisahkan mengenai kehidupan cinta karyawan di Badan Meteorologi Korea. Fokus utamanya pada tokoh Jin Hae-kyung dan Lee Si-woo yang sama-sama mengalami kisah cinta cukup pelik. Pasangan keduanya ternyata saling berselingkuh hingga membuat mereka mengalami patah hati cukup serius. Namun tidak disangka karena kejadian tersebut justru mempertemukan mereka dalam jalinan asmara yang super romantis. Drama yang ke-15, Now We Are Breaking Up. Drama ini diperankan oleh Song Hye Kyo dan Jang Ki Young. Now We Are Breaking Up berkisah tentang Ha Young Eun yang bekerja di perusahaan fashion terkenal, sedangkan Yoon Jae Guk menjadi fotografer freelance yang memiliki kemampuan menakjubkan. Keduanya bertemu secara tidak terduga hingga menumbuhkan benih-benih cinta di antara mereka. Ha Young Eun sendiri merupakan desainer yang sangat fokus pada pekerjaannya. Karena masa lalunya yang pernah ditinggalkan oleh kekasih membuat Ha Young Eun mengalami patah hati mendalam. Namun semua berubah saat bertemu dengan Yoon Jae Guk. Akan tetapi ternyata Yoon Jae Guk memiliki keterkaitan dengan masa lalu Ha Young Eun. Nah, itu dia rekomendasi 15 drama Korea yang tayang pada tahun 2021 hingga tahun 2022 yang bergenre komedi romantis yang tentunya harus kalian tonton. Oke, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!